وبلغهم ببركة نبيه كل أمنية وصلى الله وسلم على العبد الصالح القائم بما استطاع بحق الربوبية وآله وصحبه خير البرية أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Besar Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan atau menunaikan salat subuh berjamaah itu 50M harganya, paling sedikit kesedikitan 50 triliun kesedikitan, 1000 triliun kesedikitan, karena sembahyang sunat fajar aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sembahyang sunat subuh, artinya sugih sudah satu. Jadi untuk satu ini aja kita kadada lagi jalur untuk merasa jadi orang paling susah di dunia. Jadi kita bahagia sudah bisa menyelesaikan atau menunaikan sholat fardu subuh berjamaah, karena sembahyang subuh ini paling ngalih di antara sembahyang yang lain, apalagi pengantin baru paling ngalih itu. Jadi alhamdulillah kita bisa melawan hawa nafsu kita. Kalau pian yang hadir di sini sembahyang subuh berjamaah, pian kan ada tugas apa-apa, artinya pian asli. Kalau jempol ulun ini, jari tangan ulun ini, jempol semua ulun langkah ini, nah pian alhamdulillah. Itu bukan memujengi pian, artinya ulun menyambat itu mudah ulun kayak pian juga. Kalau ulun sembahyang subuh berjamaah sini karena ada tugas ini, makanya disari ke orang, sudah berjanji ya kan, karena takut disari ke orang, kada sepenuhnya untuk ikut sembahyang subuh berjamaah. Bisa-bisa ulun jika kada ada undangan hari ini masih guring tuh di situ. Jadi tolong doa mudahan ulun kaya pian juga kawa melaksanakan sembahyang subuh berjamaah pada subuh ini. Makasih banyak. Untung kalau sudah kada ada sedih lagi. Satu. Jadi yang kedua, kita belajaran membuangi bungul kita, membuangi bungul supaya tahu bahwa diri kita bungul. Belajar, ulun belajar, pian belajar, sama-sama kita belajar untuk membuangi bungul. Kenapa? Karena kalau kita tahu diri kita bungul, maka kita akan selalu memperbaikinya. Kalau orang mau belajar agama, andai kata inya melanggar, merasa inya berdosa, kenapa inya tahu. Tapi kalau orang bungul di ilmu agama, maka inya kada merasa bungul, merasa bujur terus. Jadi inya langgar aja terus dilanggarnya, kada pernah merasa berdosa. Nah, rusak kalau tuh. Jadi alhamdulillah juga kita kawa termasuk orang yang diberi Allah Ta'ala anugerah turut mau merendahkan diri menuntut ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala orang itu jadi baik, dipahamkan inya di agama, paham inya di agama. Idza aradallahu khairan bi ahli baitin faqaqahum fid din. Apabila Allah Ta'ala menghendaki di dalam rumah tangga itu, di rumah kita, Allah Ta'ala kehendaki rumah kita itu jadi baik penghuninya, maka di penghuni itu mereka paham di agama.
Jadi beruntung kita, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai dunia ini sampai ke akhirat. Dan sidin ini memberi syafaat kan itu. Dan syafaat yang diberikan pemegang otoritas syafaat itu Nabi kita yang utamanya. Kapan Nabi diberi hak untuk memberi syafaat? Mulai dunia ini juga. Bukan apakah mulai dunia, mulai Nabi begitu Nabi diciptakan, dijadikan oleh Allah Ta'ala sudah diberi syafaat itu. Jadi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Nabi kita sudah dapat izin di awal-awalnya, kada menunggu di akhirat. Kenapa? Waktu Isra Mi'raj kan Nabi sudah dapat, ulun ya Allah kada apa ulun minta lawan pian supaya umat ulun jangan ada satupun yang masuk nerakanya. Dan Nabi, kenapa Nabi wani bepandir di dunia, syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah, karena aku memberi syafaat pada hari kiamat untuk umatku. Ada kada anunya. Terus sidin masuk surga, siapa yang mengizinkan sidin masuk surga? Sidin ampun surga. Itu kan ampun Allah Ta'ala sudah diunjuk Allah Ta'ala kepada Nabi. Mana dasarnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi tidak diutus jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi rahmat, ujar abah guru sekumpul, Nabi itu ainur rahmah, ainnya rahmah. Surga rahmat kada? Rahmat Allah Ta'ala surga itu. Mana abdul Nabi daripada surga? Abdul Nabi kita. Apakah Nabi masuk surga? Nabi lebih abdul daripada surga. Artinya kita dengan Nabi lebih nikmat dengan Nabi daripada masuk surga. Kan kita jangan berpikiran secara fisik saja. Kenikmatan itu, ini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kopi lah. Bismillah. In ulun memanasi pian yang ketujuh minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pian lihat orang minum kopi yang nyaman. Aduh nyamannya. Nah ini secara fisik nyaman. Kalau kopi nih, orang ketujuh kopi, ulun menggambarkan orang ketujuh kopi. Makasih kopinya nyaman benar, dahan kawin lagi. Ini kopi nikmat. Kalau kopi secara fisik nikmat bujur. Nah surga yang dibayangkan tuh secara fisik. Secara rohani minta maaf bahasa orang tua, ibu-ibu jangan maanu cerobok lah, ini bujur kada ada maksud bercerobok. Secara fisik tadi itu surga itu secara fisik, bidadari yang bidadari itu keluar habis orang bakalahian untuk memperebutkannya aja ya Allah tuh. Andai kata tangannya dikeluarkan, ini anunya nikmatnya luar biasa. Berkumpul dengan bidadari itu seumur dunia nyamannya. Itu secara fisik. Nikmat lah itu, nikmat anugerah Tuhan lah itu, anugerah Tuhan. Nah dengan Nabi kita ini secara rohani, mana nikmat kita secara rohani, secara fisik jauh lebih nikmat karena ada apa-apanya. Secara fisik tadi, apakah kita kada perlu nikmat secara fisik? Perlu, makanya kita disuruh ibadah supaya kita masuk surga. Tapi ada surga yang besar, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan mata. Cuma kita terbayang fisik surga aja, kada terbayang yang surga itu diciptakan dari siapa? Dari Nabi kita. Kalau itu nabinya yang dipegang. Sahibul Maulid Habib Ali Sidin paham, ujar Sidin, aku kada perlu surga itu aja, penting aku dengan nabinya dapat surganya. Pian memikirkan, kita memikirkan akhirat. Orang memikirkan akhirat, dunia dapat. Yang dipikirkan akhirat itu surga ya. Kalau tuh surga, kalau memikirkan akhirat, menanam padi, rumput tumbuh ya. Kalau yang itu memikirkan akhirat.
yaitu surga anunya ujung-ujungnya. Bolehlah itu, boleh sesuai dengan anjuran agama. Tapi kita jangan lupa bahwa ada yang lebih nikmat daripada surga itu sendiri yang dikatakan akhirat. Sumber akhirat tadi kita dapat akhirat itu dari mana? Dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita jangan lepas daripada hati kita mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Setiap saat kita rindu lawan sidin, setiap saat kita teganang lawan sidin. Kenapa kita disuruh mengagungkan Nabi? Kalau sudah pian pintar mengagungkan Nabi, paham kedudukan Nabi, yang Nabi Musa di sini banyak Nabi Musa, puluhan Nabi Musa, sampai nangis Nabi Musa supaya jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Tahu kedudukan. Kenapa? Beliau rela melepas pangkat beliau sebagai Rasul ulul azmi lagi, minta lawan Allah Ta'ala supaya jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Berarti ada hal besar di Nabi kita. Kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad biasa-biasa aja memandang Nabi kita? Takut mengkultuskan. Oh, justru kalau orang takut mengkultuskan, ditakutkan orang itu memfitnah Nabi. Kenapa memfitnah Nabi? Menganggap Nabi tidak luar biasa. Nabi kita tuh hebat, lalu kita anggap samakan orang biasa kada kawa. Allah Ta'ala sudah mengangkat nama Nabi kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Sudah aku angkat sebutan engkau ya Muhammad. Maka kita kalau sudah menghormati, mengagungkan Nabi, maka yang keluar dari mulut kita tentang Nabi, insya Allah, kalau keluar mulut kita dari keluar karena hati kita sudah mengagungkan Nabi, maka yang keluar dari mulut kita tentang Nabi kita berhati-hati. Bukan berhati-hati, spontan akan selalu baik yang keluar. Kenapa? Dari batin bersih tentang Nabi kita. Ulun betakun kadusa dijawab. Pian duduk di masjid ini karena siapa? Karena Allah Ta'ala menjemput pian andak di masjid ini. Kada, itu karena Nabi melajari kita. Karena berkat Nabi. Ini ilmu berataan ini Allah Ta'ala serahkan dengan Nabi berataan. Nah, Allah Ta'ala ciptakan Nabi kita. Nah, Allah Ta'ala ciptakan Rasulullah ini tidak ada cacat sedikit pun. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan ada di otak kita Nabi ini sama dengan kita bisa oh jangan. Kul ana basyarun mislukum yuha ilayya. Itu disebut kul, katakan ana basyarun, aku adalah manusia basyarun, manusia basyar. Aku manusia nang kaya ikam secara fisik, beisi tangan, beisi batis, beisi lintuhut, beisi muha. Basyar, aku sama dengan ikam, lain Tuhan. Artinya itu pernyataan Quran itu artinya Nabi itu manusia biasa secara fisik. Makanya ketika kita memuji Nabi secara rohani, kada bakalan menjadikan sidin menjadi Tuhan, karena ayat ini sudah memadahkan Nabi kita manusia biasa. Artinya kita tahu Tuhan Allah, Nabi lain Allah lain Nabi. Ya, kalau Allah pencipta, Khalik, Nabi makhluk, tapi Nabi kita adalah makhluk yang terbaik. Tidak ada satu pun celah, satu titik pun celah kejelekan Nabi, baik secara fisik maupun secara rohani. Itulah Nabi yang membawa kita menuju Allah Ta'ala, mulai dunia sampai akhirat. Supaya kita kada berpisah dengan Nabi, maka salawat kita ucapkan. Apa aja salawatnya terserah pian. Banyak 200.000 lafal salawat itu. Habib Soleh Tanggul ada salawat sidin, Habib Hasan Baharun ada juga salawat sidin. Pokoknya baca aja salawat kami lah, macam-macam salawat baca. Untuk apa? Supaya kita selalu dekat kepada Nabi. Mengapa Allah dengan dekat kepada Nabi kita enak menuju Allah Ta'ala. Malu kita kalau menyebut Allah Ta'ala aja terus Nabi di belakangi. Asyhadu an la at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyebut dua kalimat syahadat, Nabi dulu di kiau
Assalamualaikum, salam gasan pian ya Rasulullah. Nah ulun hendak mengucapkan 2 kalimat syahadat, pian jua yang melajari mana kawa ulun mau ucapkan 2 kalimat syahadat ini kalau kada pian jua di 2 kalimat syahadat tuh pulang syahadat tauhid Allah kada sempurna, hanya ada syahadat Nabi pulang, maka kita kada berpisah dengan Nabi. Orang khotib Jumat kada sah sembahyang khatibnya kalau kada ada sholawat di khatib. Sembahyang subuh tadi nih, atau sembahyang 5 waktu, atau sembahyang apa aja, kalau kada dibaca sholawat kepada Nabi kita, kada sah sembahyang kita. Ngaran Nabi kita disebut. Adakah manusia di alam semesta ini yang namanya ketika orang menyembah Allah namanya disebut terus, kecuali Nabi kita? Membuktikan sebagai Nabi terakhir, sebagai agama yang sempurna, membuktikan bahwa Allah Tuhan yang laisa kamitsli syai'un, yang tidak ada tandingnya, yang tidak bisa, memang kehendak Allah yang kita kada kawan melihat zat wajibal wujud Allah Ta'ala secara langsung, ya Allah Ta'ala kada mampu kita, maka Allah Ta'ala sediakan tempatnya yang sempurna untuk bertajallinya Allah, melihat kebesaran Allah. Di mana? Di junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan Tuhan, cuma mau hendak tahu Allah Ta'ala dekat-dekat dengan Nabi. Siapa yang dekat itu yang dapat. Nanti apa cara dekat dengan Nabi? Banyak yang baca sholawat. Makanya di mana aja pasti disuruh membaca sholawat kepada Nabi. Selesai tentang sholawat. Kemudian kita berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala supaya dapat pahala iktikaf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan belajar. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wa amarahu bi talabi ziyadah minal ilmi iz huwa asyraful khisali wa arfaul khilali. Nabi dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah agar memohon tambahan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia dan kebaikan yang paling tinggi. Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita supaya minta tambahkan ilmu. Kenapa disuruh itu? Untuk menyatakan bahwa kekasihku yang paling sempurna ini aja nah, yang aku ulah kada ada cacat ini nah, aku ulah kada ada kurangnya. Sejak ku pilih nabiku ini kada bercampur bungul. Kalau kita kan bercampur bungul, kita angkat derajat kecuali kita menuntut ilmu beribadah. Kalau Nabi memang minnatullah, Nabi itu pemberian Allah, kada ada bungulnya, jadi langsung cek, langsung pintar. Itu tetap di sini disuruh oleh Allah Ta'ala supaya minta wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah ya Tuhanku tambahkan ilmu. Kenapa Nabi disuruh itu? Supaya jadi contoh bagi kita, dan juga supaya Allah Ta'ala supaya kita tahu bahwa ilmu itu adalah asyraful khisal, sesuatu yang paling mulia dan kebaikan yang paling tinggi. Apa itu? Ilmu. Mesti ilmu, modalnya ilmu. Pian sembahyang di sini ngarannya menjalankan perintah Allah. Pian kada masuk solong di situ kan menyetor setoran ke solong atau ke kilo 10, kada ke situ, karena kita
menjaga diri kita daripada berbuat maksiat, menjauhi larangan Allah, namanya takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ngarannya takwa. Modalnya di mana? Modalnya di ilmu agama. Mesti berilmu agama. Kalau orang tipis ilmu agamanya, tipis juga ibadahnya. Kalau orang tipis ilmu agamanya, nyaman ninya melanggar larangan Allah Ta'ala. Kada merasa berdosa, biasa aja. Contoh, menyambati orang. Kalau orang kada di majelis taklim, dikiranya nyambati orang tuh biasa-biasa aja. Itu dosa besar benar itu. Majelis taklim aja memadahkan bahwa gibah termasuk dosa ganal. Lalu dibacakan ini hadisnya, ini perkataan ulamanya, ini perumpamaannya. Lalu takutan orang, kada takutan menggawi. Seketika inya sudah menggawi, paling kada inya takutan menurusakan, cepat bertobat. Kalau orang bungul terus dilanggarnya. Kenapa? Tipis ilmu agamanya. Makanya kita Nabi aja disuruh, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nabi itu diminta. Nah, kita juga minta aja dengan Allah Ta'ala, berkat Nabi, ya Allah tambahkan ilmu yang manfaat. Kenapa? Supaya kita kawa beramal dengan dasar ilmu tadi. Berilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisukil Madinah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melintasi atau melalui pasar di kota Madinah. Fa waqafa 'alaiha faqala. Lalu sidin ke pasar di kota Madinah. Lalu sidin stop di pasar tadi. Faqala, lalu Sayyidina Abu Hurairah berkata, ya ahlas suq, wahai orang pasar, wahai pedagang-pedagang yang ada di pasar berataan nih, ya, mulai pedagangnya sampai apa itu yang menarik karcisnya, berataan ahli pasar nih, penduduk pasar. Ma'ajazakum, wahai orang, alangkah lemahnya kalian. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, ahli pasar, lemahnya kalian semua. Qalu, orang pasar menjawab, wa madzaka ya Aba Hurairah, ada apa hai Abu Hurairah sampai pian memadahkan bubuhan kami lemah? Ujar Abu Hurairah, qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna. Kenapa memadahkan kami lemah? Letoy. Ikam di pasar berataan sini lah. Apa di pasar ini? Tuh di masjid tuh. Di masjid orang zakamirasu Rasulillah. Kada di masjid lah, ini dulu. Zakamirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuh di sana tuh, nah, di sana ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksamu, dibagi. Ikam di sini, sayangnya Bang, wa antum hahuna, sayangnya lemah benar bubuhan ikam nih. Kenapa? Lah kasih, ambil tuh di sana. Masa masih di pasar sini? Nah, di pasar sini aja terus. Tuh di sana warisan Nabi dibagi. Kenapa di sini aja? Ala tashabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Kada tulakan kabubuhan ikam, ke sana, ambil bagian ikam warisan dari Nabi, ambil kasih ke sana, jangan di sini aja. Qalu, lalu bubuhan pasar berkata, wa aina huwa, di mana warisan Nabi tadi kami mau ambil? Qala fil masjid, ambil di masjid lah, kasih di masjid warisan Nabi. Fakharaju sira'an wa wafaqa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Lalu bubuhan pasar tulakan berataan mendengar warisan Nabi hendak dibagi di pasar. Tulak hendak mengambil, bergegas pergi ke pasar. Sementara Abu Hurairah menghadangi bubuhannya di pasar itu. Siapa-siapa yang tulak, siapa-siapa yang bulik.
ditunggui Sidin bertunggu untuk mereka sampai bulik hadangi Sidin. Faqala lahum, begitu bulikan bubuhannya, Abu Hurairah berkata, malakum, dapat apa bubuhan ikam? Imbah bulik nih warisannya apa ikam dapat di sana di masjid tadi? Faqalu, dijawab oleh bubuhan pasar, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjida, kami sudah datang ke masjid. Fadakhalna, kami masuk ke dalam masjid. Falam nara fihi syai'an yuqsamu, kadada yang dibagi. Kami masuk di masjid, kadada yang dibagi warisan tadi, kadada warisan Nabi. Faqala lahum, lalu dijawab oleh Abu Hurairah. Faqala lahum Abu Hurairah, lalu berkata kepada mereka Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, ikam kada melihat kah orang seikung-ikung? Ada aja kalau orang di masjid itu ada. Kalau ikam melihat seseorang di masjid itu, kada melihatlah ikam ada seseorang di masjid itu. Qalu bala, iya ada kami melihat, ada melihat orang seikung orang di masjid. Ra'aina qauman yusalluna, kami melihat ya di masjid itu ada yang kami lihat orang, kelompok atau kaum bubuhannya jamaah, kami melihat ada yang sedang sembahyang di masjid tadi. Wa qauman yaqra'unal Qur'an, ada juga di masjid itu yang membaca Quran, ada juga kami melihat tuh. Wa qauman yatadzakkarunal halal wal haram, ada pulang yang sekelompok di masjid itu yang sedang membahas tentang halal, yang mana yang halal, yang mana yang haram, artinya belajaran ada juga di. Faqala lahum Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, waihakum, berkata kepada mereka, waihakum, kalau bahasa ini celaka, kalau bahasa Banjarnya umaikam, masa kada tahu waihakum, umapang anunya pang ikam kayak itu. Fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masa kada tahu itulah warisan Nabi tadi, orang yang sembahyang, orang yang membaca Quran, orang yang belajaran tadi, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyara ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, isyarat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Abu Hurairah itu kada berdusta, karena ujar Nabi ya mengisyaratkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan uang dinar atau dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Nah itu di masjid diwariskan ilmu. Artinya dari cerita ini apa yang bisa kita tangkap? Jangan menuruti Abu Hurairahnya, ke pasar Rahmat pian atau ke pasar Merdeka, tuh di Masjid Pelita atau ke Masjid Muhajirin warisan Nabi dibagi orang di situ lah, kasih tulakan. Paratan orang berjualan dipukuli orang pasar, benar Yang kita ambil ini kisahnya, bukan kita jadi Abu Hurairah yang mengambil kisah. Kita ambil kisah ini, bubuhan ikam yang pengusaha, bubuhan ikam yang pedagang, bubuhan ikam pegawai negeri, apa aja profesi ikam, sediakan waktu ke masjid, jangan duit aja dicari, jangan warisan aja dicari. Nih warisan Nabi, didatangi ke masjid, jangan kada menuntut. Nah sekarang ini pian ma'amalakan yang apa yang ada di kisah ini ya, kalau tuh mencari ilmu tuh jangan sampai bengul di agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilin
qalilin sa'iluhu kathirin mu'tuhu al-amalu fi khairum minal ilmi. Ujar Nabi, wahai sahabat berataan, engkau sekarang berada di zaman yang banyak. Di zaman sekarang ini engkau berada di zaman yang banyak fuqahanya, orang ahli ilmunya banyak. Qalilin qurra'uhu, sedikit orang yang pintar omong, yang qurra bisa membaca aja tapi kada ahli. Bisa membaca aja tapi kada ahli. Di zaman ini banyak, ujar Nabi, yang alimnya daripada penceramahnya, minta aja. Artinya banyak orang alimnya. Wa khutaba'uhu qalilin sa'iluhu wa khutaba'uhu qalilin, ya. Wa khutaba'uhu qalilin, dan khutobanya ahli pidato, penceramah, khotibnya sedikit. Sa'iluhu kathirin mu'tuhu, ya. Qalilin apa itu artinya? Coba dilihat Ustaz. Jadi ikan berada di zaman yang fuqahanya, yang alimnya banyak, sedikit anunya, qurra'nya, pintar membaca aja, mengamalkan kada, dan sedikit juga khotibnya yang pintar ceramah, yang pintar khotib. Khotib kan siapa aja bisa, ya kalau tuh asal bisa baca bahkan kada bisa baca Quran pun ada anunya, ada apa itu bahasa Latinnya, Quran yang dibahasakan Latin. Makanya panitia dilihat-lihat, amun sekali aja khatib tuh tampil Qurannya belepotan, jangan lagi ditunjuk, selesai urusannya. Karena di antara rukun khutbah itu ada Quran. Kalau Qurannya salah-salah, takut-takut kalau rukunnya kada terpenuhi. Kalau rukunnya kada terpenuhi, berarti rukun itu kan mesti ada khutbahnya. Kalau pina batal, dipilih orangnya. Makanya jangan dilihat-lihat dulu. Begitu ada orang nelpon, tolonglah buatakan aku jadi khotib di sini. Di Masjid Meninjau nih, Masjid Meninjau 1 juta, khatibnya 1 juta, bilalnya aja 500.000, masjid miskin tuh. Maka setiap waktu itu, hampir setiap Jumat, tolong masuk akan aku lah, tolong, kada disebut orangnya lah. Karena Pak, karena khutbah banyak, yang dicari duit, khotibnya banyak, maka dipilih, selektif memilihnya, cari khotibnya yang, sebab yang dikorbankan karena jamaah yang dikorbankan, ya kalau tuh kasihan jamaah. Maka khotibnya pilih, biar bebungulan kelihatannya khotibnya, tapi bacaan sidin bujur, sidin paham, sudah ya. Sidin kada bisa orasi aja. Memangnya orang kan orasi di anu ini. Bahkan kalau orasi kayak ini kan makruh. Ya kalau khatib tuh pilih-pilih khotibnya. Khotibnya dipilih. Imbah ada yang menelpon, hai, kita jangan minta-minta yang kayak itu, supan, karena supan yang dicari 1 juta kada seberapanya, harga diri 1 triliun rugi. Kalau rugi benar jangan. Khutabahu qalilin, khutbahnya sedikit. Sa'iluhu katsirin, sa'iluhu katsirin, yang bertanyanya banyak. Mu'tuhu al-amalu fihi khairum minal ilmi, beramal
beribadah pada sekarang ini itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Waktu zaman Nabi orang kada perlu banyak ilmu karena ada Nabi, karena ada sahabat yang alim. Nah, tapi kata Nabi nanti sayati 'alan nas, akan datang atas manusia zamanun, satu zaman, qalilun fuqaha'uhu, sedikit ulamanya, katsirun khutba'uhu, penceramahnya banyak, ulamanya sedikit. Babayatahu disuruh, kada apa-apa, kada salah, kada. Cuma ini hadis ini supaya kita pintar-pintar memilah yang mana ulama, yang mana khutbah. Itu jangan dibaliknya, ulamanya dijauhi, khutbahnya yang dipakai. Maksud dipakai ilmunya, khutbah dipakai. Ikut audisi, menang di audisi, dijadikan ulama. Kayak apa? Antik. Kalau untuk jadi ulama itu tulus zaman. Di antaranya syarat orang menuntut ilmu, takutnya aja Pak Jamal nih, nah, orang yang ini kan aturannya karena Selasa depan Jamalnya Sidin kan sama-sama Jamaluddin, maka sama Jamaluddin sama benar ngaran Jamaluddin. Membedakan Sidin bini Seikung, kita bini banyak, itu aja bedanya. Jadi, nah, menuntut ilmu itu syaratnya cerdas. Ambabungulan 10 tahun kada mau pintar-pintar, 20 tahun kada mau pintar-pintar menuntut ilmu, jangan lagi dipaksa anak itu, kawin akan aja sudah. Cerdas. Yang kedua, mu'nah, ada sangunya duit yang halal. Itu kalau duit yang dikirim ke anak, duit kada kakaruan, satu matinya ampih. Saya kadang mau menyatu antara yang baik dengan jahat, itu diparut, dipondokkan tempat yang baik, kada bakalannya keluar seorang tuh. Ketiga, tulus zaman, waktunya panjang menuntut ilmu itu. Ulama menyatakan waktu panjang itu 10 tahun minimal dapat berkah ilmu. 10 tahun. Ini anak hanya 3 tahun anak diampihi, hanya 3 tahun anak menuntut ilmu, disuruh sudah ceramah ke sana kemari, kada lagi sempat ini mengamalkan ilmu. 3 tahun hanya kuliah di kedokteran, 3 tahun praktek aja belum, disuruh sudah suntik sana suntik sini, mendiagnosa penyakit orang, mana kawa ceramah bisa aja ceramah, cuma tahukah isinya? Nah itu kayak sama orang kayak burung tiung disuruh pandir, kada paham yang dipandirnya, salah lah itu. Kada, tetap aja baik ngaran ceramah, tetap aja baik, cuma kita kada boleh menghina orang, sudah hanya kita memadahkan, pintar-pintar kita membedakan yang mana ulama, yang mana penceramah. Ya kalau penceramah kada perlu 10 tahun belajar. Kalau hendak menjadikan anak pian penceramah, kada usah jauh-jauh ke pondok pesantren, cukup ke rumah ulun, kada bebayaran. Tapi ulun kada mau. Bapak maulah orang jadi salah-salah. Melatih jadi penceramah itu kada usah 10 tahun, 10 jam aja. Kada usah 10 tahun, 10 jam ulun jamin anak pian jadi penceramah kondang. Contoh, ini kan pakaian bagus, rapi, bolangnya dianue, ini kayak ulama bas, dilihat kondisi masyarakat. Nah, contoh kalau anak melatih anak pian ke rumah ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak dijawab? Ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Bapak-bapak yang tidak menjawab salam saya doakan tiap hari akan dimarahi istrinya. Kan kata orang, saya hadirin yang dimuliakan Allah
nyaman aja dia no. Ya, seadanya salah lah itu baik kada siapa memadahkan salah, jangan pian juga jangan karena pas orang nangka itu ini nih anu jangan ujar guru tuh yang penceramah kada, janganlah jangan anu kada memadahkan orang itu jahat. Ulun hanya memadahkan yang mana ulama, yang mana penceramah. Ulama itu yang membawa pian kepada Allah Ta'ala, kalau penceramah itu yang menghibur hati pian, belum tentunya membawa kepada Allah. Kalau ulama yang dari dalam hatinya dimasukkan ke dalam hati sempian, kalau penceramah menghibur sempian. Penceramah yang menghibur sempian. Kalau pian banyak memberi duit, nyaman juga pian anu ceramahnya, rame juga. Nah, nangka ini kita menuntut ilmu. Kawakah pian belajar ilmu itu kalau kada orang mengambil daripada ulama yang soleh juga kada kawa, pasti kada kawa. Dasarnya dari ulama su juga. Kawakah? Kawalah pian paham tentang Nabi. Kalau inya orang itu kada cinta dengan Nabi, bisalah pian paham tentang arti tawadu. Kalau ulama itu kada belajar dari guru yang tawadu, bisakah pian menghilangi sifat pembualan, sifat penyarikan, kada mau kurang lebih, cinta dunia aja terus, pahirian lawan orang, ayo, merasa lambat mati, merasa hebat terus. Kawakah membuang itu kalau kada dari ulama yang bano? Bisakah? Bisa kada? Mesti dari ulama itu. Ujar abah guru sekumpul, dilihati orang itu, nah murid itu kalau hebat murid itu berarti gurunya hebat juga. Nangka itu kita belajar, kadang-kadang pembualan kada, supaya bisa membedakan antara ulama lawan kada, makanya disuruh menuntut ilmu. Nah, Exodus banyak habaib yang datang nih ke Samarinda, ya kan? Banyak murid-murid Habib Umar datang kita umpati. Sedangkan ulama yang tadi yang menyampaikan tadi dilihat pulang mengamalkan kada ilmunya, gurunya hebat tapi nya kada mau. Yang diikutinya bukan ilmu gurunya, yang diikutinya takaburnya aja. Takabur bukan takabur gurunya, inya merasa hebat guruku yang itu tapi kada mau ikut gurunya, kada kawajo kita dapat di situ haur-haur kita sarik aja lawan sidin. Nah, nangka ini aja sudah. Menuntut ilmu ini sering saya bawakan sejak dulu. Nah, sejak dulu ulun semalam tuh berniat, maka ulun kada lagi berniat baano karena ulun merasa nak memadahi pian pang, yaitu diputus Allah Ta'ala. Dulu ulun membawa Sayyurus Salikin itu, ini niat ulun mudahan jamaah ini tuntung Sayyurus Salikin ini, nah belajar sampai tuntung, sampai ulun berbual hari itu kisahnya. Itu mungkin karena pembualan itu yang terputus itu. Ini Sayyurus Salikin dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani, temannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudahan beberkah, ulun beberkah, pian beberkah, terputus. Nah, ini kita lanjut belajar untuk memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Kawakah kita kalau kada belajar dengan ulama? Nah, datang para habaib. Maka ilmu yang paling top itu kalau habib yang membawa ilmu. Ulun ulangilah, ilmu itu luar biasa kalau habib. Nah, habibnya soleh lagi, ilmunya tinggi, bujur-bujur belajar. Lihat aja Habib Maliki, adakah yang menandingi Habib Maliki? Sampai sekarang ini belum ada tuh penggantinya. Luar biasa. Habib Umar masih hidup nih, ya kalau nangkaya apa hebatnya Habib Umar, kesolehannya, ketawaduannya Habib tuh. Nah, di Samarinda kan banyak yang mengikuti jejak langkah beliau itu. Murid-murid Habib Maliki ada di Samarinda, murid-murid Habib Umar banyak di Samarinda. Itu yang kita pilih, mengisi di tempat kita supaya jamaah kita ini bujur-bujur mengarah kepada Allah. Kada pujungan tuh. Karena kalau orang alim nih, ya, pengurus masjidnya alim, paham sudah. Anu ini kada dibisik-bisikinya. Ulama yang anu kada dibisik-bisiknya. Terserah pian yang mana cocok bagi jamaah. Paling-paling anu guru si A sudah tasawufnya,
guru si anu sudah fikihnya, pian tauhidnya. Nah itu kada apa-apa kalau diatur guru, tolonglah di masjid ini, di sekitar masjid ini banyak maling, di sekitar masjid ini banyak orang wani dengan laki, di sekitar masjid ini banyak penjudi, di sanguinya guru bingung, guru banyak kan karena kesambati orang. Nah terus imam dibisikinya juga, mam jar baca ayat-ayat yang keren, yang ayat-ayat yang ada di Baqarah, ayat-ayat di Ali Imran, dipapanjangnya sedikit supaya jamaah ini imam aja disuruhnya takabur. Imam boleh memperbaiki bacaannya, memperindah bacaannya, dibaik-baikakannya, karena supaya Pak jamaah senang dengannya, boleh itu, karena disunnahkan jamaah itu sahati dengan imam. Ya mana tuh? Memang harus kayak itu. Ilmu juga diaturakan ilmunya, batakun lawan para ulama. Jangan cari ulama asal anu. Iya anu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sehingga menganggap bahwa mereka paling baik amalannya, sudah bujur padahal tersalah. Nah maka supaya jangan tersalah kita, jangan melepas para ulama kita yang terdahulu, terutama para habaib ya, para habaib yang ulama ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Oh banyak karangan-karangan para ulama yang terdahulu itu yang bisa kita ketahui. Nah ini aja dulu yang dapat ulun sampaikan di pembukaan subuh ini. Sampai berjumpa setengah bulan ke depan ya, mudah-mudahan pian sehat, ulun sehat, kita istiqomah menghadap Allah Ta'ala. Apalagi umur yang sudah menjelang pensiun, apalagi yang sudah pensiun, sudah kadusa lagi memikirkan dunia, bujur tuh. Ini saran kada memadai pian Pak. So pesan guru kalau ikam ceramah jangan memadai orang, cuma saran yang sudah pensiun kadusa lagi menyibukkan diri dengan dunia, anu spesial menghadap Allah Ta'ala aja lagi, tinggal mati aja lagi bapak juga ya, kalau tinggal mati itu aja dikencangin. Ada amalan yang paling nyaman, sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, santai ya kalau tanah kan duit ada aja kalau sudah, namun duit kada ada begawi ya lagi biar pensiun paksa daripada menanai kan jadi miskin pulang kita minta-minta dengan orang biar kada harga diri minta-minta. Kecuali mati aku mau kada minta, ayo sudah minta supan jar anu mau kada anu kena supan anu rumah kada becat rumah, biar aja rumah bocor kah asal jangan minta. Kecuali tinggalan rumah itu kalau kada minta, ayo sudah minta. Jangan HP ku jar buruk amun kada minta, biar kadusa, yang penting ada suaranya HP, yang penting kan fungsinya. Fungsi HP itu untuk bertelepon, jangan supan kita daripada minta kan. Apalagi berhutang juga sama tuh kurang lebih. Kalau berhutang memberatkan diri, kalau minta ini membuka 70 pintu kemiskinan. Jangan minta dan jangan berhutang kecuali darurat. Ingatin itu kalau HP, kalau kada ada duit. Kalau duit bermiliar, HP itu kalau perlu sebulan sekali diganti. Kalau duit banyak, kalau duit itu aja biar sampai taku yayak HP-nya itu, mulai layar sentuh sampai kada kawa disentuh lagi, yang penting ada suaranya, pakai aja HP itu daripada minta atau berhutang. Peneng kena haur-haur anu, ada yang babungul, minta maaf lah jangan tersinggung, ada yang babungulan gaji 2 juta sebulan, nukar HP dulu, ayo sudah awal nukar HP, kena dijualnya lagi, nukar HP 4 juta, dijualnya 2,5 juta, rugi 1,5 juta, kena haur-haur habis duit mengganti HP, lain lagi mengkredit tiap bulan, habis haur-haur mencari kredit ya. Jangan berhutang kecuali darurat, oke? Supaya kita selamat. Tanda orang sugih inya kada mau belanja, untuk menuju orang sugih itu kada mau belanja kecuali hajat benar barang itu, hajat benar barang itu. Kalau sudah kita bersikap seperti itu, tidak konsumtif, maka kita jadi orang
yang paling lapang di dunia ini. Kadusah, jangan pian memikirkan orang, biar aja motor digantinya supaya kada supan jor. Biar aja kenapa, daripada pian supan ditagih orang. Lebih aman maka itu. Jangan bersikap konsumtif sehingga mengalihkan orang jua, akhirnya berhutang jua lawan orang lain. Untung kalau berhutang lawan orang sugih, amun berhutang lawan guru kada berduit jua, amun kada kaum ani guru, maulah guru sedih pula yang didatangi guru aja dibari-bari orang. Hari ini untung kalau ingat yang panitia masjid nerima amplope, kalau kada diingat di amplope ya itu ya. Kalau makanya jangan berhutang, berhutang jangan, minta jangan, kecuali darurat mati kita hanyar berhutang. Nyaman hidup itu tidak konsumtif sehingga kadang mengalihkan orang. Wala takunu kallan alan nas, jangan ikam menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Nyaman kita beribadah, makanya mencari duit bujur-bujur, mencari duit bujur-bujur. Kalau sudah pensiun simpanan banyak aja, nah baik menghadap Allah Ta'ala aja lagi ya. Tetapi kalau duit banyak, duit berpuluh-puluh miliar, duit beratus miliar, jangan memakai mobil yang mobilio, jangan. Avanza jangan, duit beratus miliar nukar mobil napa itu Lexus, napa mobil apa yang mewah-mewah, nukar itu supaya bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita susah, pakai yang apa adanya, jangan memaksakan diri. Itulah disuruh hidup kita normal. Yang sugih supaya bersyukur, harta tadi digunakan sesuai. Nah, yang duit beratus miliar membangun rumah, jangan yang alang-alang, yang ganal rumahnya sekaligus supaya bisa menampung orang kawa beribadah, bebacaan, bertamu wadah kita. Ya, kalau yang miskin jangan konsumtif, jangan memberi supan diri kita sendiri, termasuk bubuhannya yang kada tapi berduit hendak melaksanakan acara pernikahan, itu termasuk juga tuh. Sederhana aja, seberapa ada duitnya, saya itu semakin banyak duitnya 5 miliar jar anunya, jujurannya karena yang datang sugih. Nah ayo acaranya di stadion ganal-ganalan, yang datang ya 10 juta aja, di rumah aja acaranya bano. Jangan sampai hutang-hutang, karena hendak beracaraan ganal, berhutang di bank, digadayakan rumah, mengharap berhutang 200 juta di gedung mengadakan selesai acara, bahu seorang ditapak, raminya bagus banget ya, acara spektakuler acaranya, itu aja dapatnya ditepuk orang, acaranya 3 jam aja itu menanggungnya sampai ke mati. Kada kau bayar hutang 200 juta. Kenapa? Ketika dibuka amplopnya ada amplop kosong, ada yang 50.000 apa, kada sampai 200 juta. 20 juta aja amplopnya, 180 juta kemana mama? Ini pian yang sugih lah, jangan memikirkan duit 180 juta tuh kecil. Ini orang susah, kemana mencari duit 180 juta? Mencari duit 8 juta aja pontang panting orang susah, lalu hendak beracaran karena kadusah gara-gara manusia. Makanya itu hidup tuh gara-gara kada berilmu, gara-gara apa kata orang. Hidup kita nih apa kata diri kita sendiri, apa kata syariat agama kita, jangan apa kata orang. Ya nak itu tuh hidup kada ada berisi pendirian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.